Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Fucking code to the vault. Print it out. Not a phone number. You know who I'm talking about. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Legacy of Lies. Film ini menceritakan tentang mantan agen MI6 yang terpaksa kembali ke dunia kriminal agar dapat mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan tentang sebuah misi di masa lalunya yang telah gagal. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang agen MI6 yang bernama Martin Baxter sedang bertugas mengawasi targetnya. Tugas Martin di sini hanya untuk mengambil sebuah chip yang akan diberikan si target pada seorang wanita yang ternyata adalah istri Martin. Melihat hal tersebut, Martin tampak kebingungan karena istrinya yang bernama Olga ternyata juga datang bersama rekan Martin yang merupakan seorang jurnalis bernama Egor. Wait a second. Saat si target menyerahkan selembaran kertas pada Olga dan secara mengejutkan terdapat sebuah serangan dari pihak lain. Никому не передам. Martin yang terpojok mencoba meminta bantuan pada rekan-rekannya yang bertugas. Tetapi tanpa diduga, ternyata semua rekan Martin telah mati. Di sana, Martin juga melihat kalau pihak musuh berhasil membawa tas milik target mereka yang berisi barang yang mereka cari. Martin pun bergegas untuk menghampiri Olga yang ternyata masih hidup dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Olga, it's me. Stay in the car. Don't move. Martin yang tidak mau kalau barang incaran mereka dibawa kabur oleh musuh, tentu saja langsung mencoba merebut barang tersebut. Setelah berhasil menghabisi pihak musuh dan mengambil kembali tas berisi barang yang Martin cari, tiba-tiba Martin dibuat kaget saat pihak musuh berhasil menyandra Olga. Karena tidak ada jalan lain lagi, Martin yang tidak ingin kalau Olga mati di hadapannya pun kemudian membuang semua senjatanya dan menyerahkan tas yang mereka mau. Kemudian secara mengejutkan, Martin langsung menembak si pria itu. Beberapa tahun kemudian terlihat Martin yang baru terbangun di mobilnya karena terus membayangkan peristiwa sebelumnya. Tidak lama dari itu, Martin dihampiri oleh anaknya yang bernama Lisa Baxter. And when he gets tired, move in for the knockout. Di situ, lalu Martin menyuruh Lisa untuk mencari informasi seorang pria yang bernama Richie. Karena saat ini Martin yang telah keluar dari MI6 bekerja sebagai petarung jalanan demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. He's gonna keep you dancing at the end of his jab. He's got the range, but you got the power. It's Richie May. Setelah menyampaikan semua informasi yang Martin butuhkan, Lisa kembali masuk ke dalam gedung dan bertaruh untuk memegang Richie yang akan melawan Martin. Di situ, Lisa mempertaruhkan uang senilai $500 pemberian sang ayah karena Lisa tahu kalau ayahnya akan kalah dalam pertandingan. Benar saja, saat pertandingan antara Martin dan Richie digelar, di awal pertandingan Martin tampak kewalahan melawan Richie. Dan Martin berusaha keras untuk melumpuhkan lawannya itu. Tetapi Richie terus-menerus membalikan keadaan, sehingga Richie dapat lebih dulu mengetahui kelemahan dari Martin, lalu membuatnya terkapar.
Haymaker! Haymaker! Selesai pertandingan, Martin yang baru tahu kalau anaknya bertaruh untuk Richie sempat emosi karena Lisa bisa-bisanya tidak mau bertaruh untuknya. Di situ Lisa pun menjelaskan kalau Martin masih kurang fokus sehingga dia dapat dikalahkan oleh Richie. I don't know what's been up with you lately. Hah? Beberapa waktu kemudian, demi menjaga sang anak dari gangguan para penjahat suatu saat nanti, Martin mengajak Lisa ke sebuah bangunan kosong untuk berlatih menembak. Terlihat Lisa yang keras kepala dan susah diatur oleh Martin, terus-menerus gagal menembak targetnya, dan membuat Martin sedikit jengkel pada anaknya itu. Dad, I've been thinking. Lise, you're not concentrating, are you? Focus. Malam harinya, karena melakukan pekerjaan tarung bebas belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya, Martin bekerja sebagai security di salah satu klub malam. Fuck out of it. Saat Martin mengecek satu persatu barang milik pengunjung, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Sasha yang mengenali Martin. Di situ, Sasha meminta Martin untuk menemuinya di salah satu meja untuk berbicara berdua. Tidak lama setelah itu, Sasha pun bergegas pergi dari situ. Kemudian Martin menemukan sebuah dompet milik seorang pria yang bernama Stapenenko di dalam tas milik Sasha. We are in the same business. We need to talk. Di luar bar, tiba-tiba seorang pegawai klub berhasil dihabisi oleh sekelompok penjahat yang langsung memasuki tempat tersebut. Kemudian, Martin yang penasaran dengan sosok Sasha, dia pun segera menghampiri Sasha yang sedang menunggunya. Di situ, Sasha mengatakan kalau dia adalah anak dari Egor. Martin yang awalnya berpura-pura kalau dia tidak tahu tentang ayah Sasha, seketika terdiam saat Sasha memperlihatkan foto Martin dengan ayahnya. His colleague Olga. Di hadapan Martin, Sasha mengatakan kalau dia ingin melanjutkan misi sang ayah untuk mendapatkan file yang diinginkan oleh ayahnya. My father's mission is mine now. Nothing has changed since he died. What do you want? I need your help to get the files. Dari percakapan mereka, dijelaskan bahwa saat itu Martin dan Agent M.I.6 disewa oleh Egor untuk mengamankan transaksi kode file yang diberikan oleh seorang wanita yang di awal film tadi. Wait a second. Di tengah percakapan Martin dan juga Sasha, tiba-tiba Martin yang melihat sekelompok orang bersenjata pun segera berusaha untuk melindungi Sasha. Martin pun mencoba mengalihkan kedua orang bersenjata itu untuk memasuki dapur. Di sana, Martin berhasil melumpuhkan kedua pria tersebut. Sangat disayangkan karena kejadian itu Martin harus kehilangan Sasha yang telah pergi. Sasha! Kemudian Martin yang khawatir dengan keselamatan anaknya, dia pun segera bergegas pulang untuk mengecek keadaan anaknya. Secara mengejutkan, ketika sudah berada di rumahnya, Martin melihat bahwa ada seorang pria yang merupakan atasan Martin dari Agent M.I.6 yang bernama Trevor, yang sudah berada di situ dengan salah satu anak buahnya yang bernama Edward. When you quit MI6, we had an agreement. Just can't seem to find the time to schedule the surgery. You're bleeding. Di situ, Trevor yang tahu pertemuan Martin dengan Sasha, tentu saja menanyakan kepada Martin apakah Sasha kini sedang mencari file. Martin yang sudah tidak mau terlibat dengan pertempuran pun mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Did she mention the files? You try to get back in the game. You know, part of the job description is you got to talk to people. Oleh karena itu, Edward dan juga Trevor menunjukkan sebuah foto salah satu agen mereka yang dekat dengan Sasha telah mati oleh agen Rusia yang juga mencari file tersebut. Got too close to her. They nabbed him by surprise. To Hilton yesterday morning. Di tengah percakapan itu, Lisa yang terbangun dari tidurnya segera menghampiri sang ayah. Dad?
Last time I saw you, you were wearing a poopy diaper. Tanpa diduga, Trevor yang belum tahu kalau Lisa tidak mengetahui kematian sang ibu justru memancing kemarahan Martin. Sebelum Trevor dan Edward pergi dari tempat itu, mereka pun menawarkan kerjasama pada Martin. Good seeing you again, Martin. If there's ever anything you'd like to share with me, well, you know where to find me. Karena perkataan Trevor tadi, Lisa menjadi marah dan tidak mau berbicara dengan ayahnya. You lied to me. Keesokan harinya, terlihat Martin sedang bersiap-siap dan menyuruh Lisa untuk menyiapkan barang-barangnya karena mereka akan pergi dari tempat itu. Why is it always about... I haven't got time to argue with you. Just pack your stuff. Saat Martin memasukkan semua barang bawaannya ke dalam bagasi mobil, tanpa diduga dari arah belakang muncul seorang pria yang langsung memukulnya. Beberapa waktu kemudian, Martin yang tertangkap dibawa ke hadapan seorang agen Rusia yang bernama Tatiana. Tatiana yang telah membaca latar belakang Martin tampak kaget karena Martin merupakan seorang agen yang hebat. Perfect profile for a secret agent. Ternyata maksud Tatiana menculik Martin tidak lain hanya membutuhkan informasi di mana file itu berada. Karena tidak mau terlibat dalam masalah tersebut, Martin pun kemudian mengelak dan membuat Tatiana langsung menyiksa Martin. Where does she hide them? I don't know what files. No! Whoa, no! Karena Martin yang terus-menerus tidak mau buka mulut, Tatiana pun memberikan sebuah tayangan video dari Lisa yang berhasil mereka dapatkan. Karena tidak mau anaknya dalam bahaya, Martin pun mengatakan kalau file yang mereka cari ada pada Sasha. Oleh karena itu, Martin berjanji akan membawa Sasha dan juga file tersebut ke hadapan Tatiana, asalkan Tatiana mau menjaga Lisa. You've got 24 hours. Mendengar hal tersebut, atasan Tatiana yang ternyata merupakan tertinggi di pemerintahan memberi waktu pada Martin untuk membawa mereka dalam 3 hari ke depan. Lalu Martin pun dikembalikan ke rumahnya dan kemudian segera pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, terlihat Edward yang telah memasang alat penyadap di mobil Martin langsung segera mengikuti kemana Martin pergi. Tampaknya Martin pergi ke sebuah klub malam yang terletak di pusat kota. Saat Edward mencoba untuk memberi kabar pada Trevor, Martin tiba-tiba sudah ada di hadapan Edward. Go check it out. When I tell you I'm out, that means I'm out. Melalui pintu belakang klub, Martin menghampiri si bartender untuk menanyakan keberadaan seseorang. Mengetahui kalau Martin mencarinya, orang itu pun langsung menyuruh Martin untuk masuk ke suatu ruangan. Cognac? I'm good. Pada kesempatan itu, Martin menanyakan keberadaan dari Sasha, karena ternyata orang yang ada di hadapan Martin saat ini yaitu Stepanenko. Dengan kartu nama Stepanenko yang dia bawa dari dompet Sasha, tentu saja dia tidak bisa mengelak saat Martin mengeluarkan sebuah senjata. Came to see you, didn't she? That's how she found me. Di situ, Martin pun meminta Stepanenko untuk mengeluarkan ponselnya agar dia mendapat lokasi dari Sasha. Diam-diam, saat Martin mengecek ponsel miliknya, Stepanenko menyalakan sebuah alarm dan membuat para penjaga langsung menyerang Martin. Setelah menghabisi Stepanenko dan para penjaga, Martin segera pergi ke lokasi tempat di mana Sasha saat ini. Fuck's sake, taking a nap while on duty. Di waktu yang bersamaan, terlihat Tatiana yang membawa Lisa ke kediamannya dan dia beralibi bahwa dirinya adalah rekan dari Martin. Agar tidak dicurigai Lisa, Tatiana pun menambahkan kalau Martin kini sedang bertugas. Karena itulah, Lisa beberapa hari ini akan tinggal bersamanya. Do you like cartoons? Melihat Lisa dapat menganalisa sebuah pertandingan tinju, Tatiana yang gemar bertaruh pun mengajak Lisa untuk bekerja sama. You put money? Oh, that hurt. Beberapa waktu kemudian, Martin yang tiba di lokasi segera menyuruh Sasha untuk menyerahkan ponselnya.
Di situ, Martin kemudian menghancurkan ponsel Sasha agar pihak lain tidak mengetahui lokasi mereka. Take this. I'm not gonna let the same thing happen to you. Untuk membalas kematian Egor, Sasha berniat untuk menerbitkan file-file yang mereka cari saat ini pada seluruh masyarakat. Saat di tengah perjalanan, Sasha mengatakan kalau file yang mereka cari berada di bank yang hanya diketahui oleh Sasha. Akan tetapi, kode atau alamat untuk membuka loker tempat file tersimpan berada di sebuah buku catatan yang telah dibakar Sasha. The address of the bank was in his logbook. I burned it. Mendengar hal itu, Martin yang teringat dengan secari kertas yang diberikan pada Olga sebelum penyerangan terjadi, dia pun segera membawa Sasha ke suatu tempat. Ternyata Martin membawa Sasha ke sebuah tempat persembunyian dari agen MI6. Kemudian di situ Martin mengancam si ahli peretasan yang bernama Tom untuk masuk ke dalam sistem CIA. 12 years ago, Kiev. Di dalam berkas-berkas yang mereka dapat, Martin melihat bahwa kertas tersebut masih dipegang oleh Olga yang mati akibat peristiwa sebelumnya. Lalu, Martin yang tahu kalau kertas itu berisi kode yang dibutuhkan segera meminta Tom untuk mencetak kode tersebut. Is it printed or not? Yeah, it's coming. Atas informasi yang dia dapat dari Sasha kalau banyak sekali pasukan bersenjata kini memasuki gedung tempat Martin berada, Martin meminta Tom untuk memberitahukannya jalan lain untuk keluar dari gedung tersebut. Fucking escape route! On the back wall! Where is it? Tidak lama kemudian, Trevor yang baru tiba dan tahu kalau Martin kini sedang menyandra Tom, meminta Martin untuk menyerahkan diri. Karena Martin yang tidak kunjung muncul, Trevor menyuruh beberapa pasukannya untuk berpencar mencari Martin. Ketika para pasukan baru mengetahui kalau itu semua hanyalah sebuah jebakan, Martin muncul keluar dari dalam loker secara perlahan. Tetapi tidak lama dari itu terlihat salah satu agen yang tahu tipu daya Martin seketika langsung menyerangnya. Edward yang mendengar suara kegaduhan segera menelusuri tempat itu dan bertemu dengan Martin. Kemudian mereka pun bertarung. Dalam pertarungan tersebut, Edward kewalahan karena Martin selalu bisa mengantisipasi serangannya. Sehingga secara mengejutkan, meskipun telah dikepung, Martin bisa lolos keluar dari tempat tersebut. Dengan tergesa-gesa, Martin pun langsung menghampiri Sasha dan pergi melarikan diri. Keesokan harinya, di suatu tempat, Martin yang mendapat perinan kode dari Tom mencoba untuk mengurutkan kode tersebut. Tapi secara mengejutkan, Martin baru menyadari kalau semua yang diberikan Tom telah diubah oleh CIA. Change the encryption. Benar saja, tidak lama kemudian Trevor bersama agen MI6 lain yang sedari tadi membututi mereka tiba di luar gedung dan langsung menyuruh Martin untuk keluar menyerahkan diri. Karena tidak ada jalan lain lagi, Sasha pun mencoba seolah-olah dirinya menyandera Martin agar Trevor pergi dari tempat itu. Am I? Christ's sake, Trevor. He's the only one who knows it. Akan tetapi, tampaknya Trevor yang merasa kalau itu semua cuma omong kosong saja, dia pun tidak menuruti permintaan Sasha. Oleh karena itu, Sasha pun berterus terang kalau hanya dirinya lah yang tahu di mana keberadaan file tersebut. Sebari mengancam kalau Sasha akan menembak dirinya sendiri dan Sasha meminta Trevor beserta pasukannya untuk mundur. You're bluffing. Tanpa diduga, ancaman Sasha tersebut dapat dengan mudah membuat Trevor dan pasukannya tidak bisa berbuat apa-apa saat Sasha dan juga Martin kabur melarikan diri. He wants those files more than anything. Penasaran dengan apa yang dilakukan Martin di tempat persembunyian mereka, Trevor yang baru tiba pun meminta Tom untuk mencari kode yang dicari Martin.
Fucking code to the vault. Print it out. Not a phone number. You know who I'm talking about? Sementara itu, di sisi lain, Martin dan Sasha yang baru tiba di sebuah lokasi memberikan mobil yang mereka kendarai pada beberapa pemuda di sana untuk mengelabui kelompok Trevor. Hey mate, fancy a joyride? Got a credit card? Yes? Dan benar saja, tidak lama kemudian salah satu anak buah Trevor yang kehilangan keberadaan dari Martin segera menghubungi Trevor. Ternyata Martin dan juga Sasha berniat untuk pergi ke luar negeri menggunakan password milik salah satu penumpang wanita yang berhasil dicuri Martin. Oh, sorry, excuse me. Gonna be alright with that? Sergei Skiritov and his wife Yulia. Setelah mendapatkan kode tersebut, Trevor meminta Tom untuk menampilkan beberapa CCTV di bandara yang tersebar di sekitaran wilayah mereka untuk menemukan keberadaan Martin dan Sasha. Give me all the security camera footage from every airport in London. Di waktu yang bersamaan, Lisa yang melihat sebuah gelang yang dipakai oleh Tatiana pun menanyakan apakah gelang itu milik anak Tatiana. Bukannya menjawab pertanyaan Lisa, Tatiana yang belum mendapat kabar dari Martin seketika menghubungi Martin untuk meminta kepastian dari tugasnya kali ini. The files are in Kiev. Sasha's taking me there now. Nobody's trying to trick anyone here, okay? Beberapa jam kemudian, dari layar monitor, Trevor mendapati kalau Martin dan juga Sasha yang telah merubah tampilannya akan melakukan penerbangan ke wilayah Kiev. Untuk itu, Trevor segera meminta bantuan para agen yang bertugas di Ukraina agar memata-matai mereka berdua. I want him to keep a close eye on them. Setibanya di Ukraina, dengan menggunakan password milik seorang penumpang yang mereka curi, Sasha dan Martin menyewa sebuah mobil. Di situ, tanpa mereka ketahui, terdapat beberapa orang suruhan Trevor yang mengikuti mereka. Setelah sekian lama mengikuti Martin dan Sasha, para agen itu melihat kalau mereka berdua memesan sebuah hotel. Ketika di dalam kamar hotel, Sasha mengatakan kepada Martin kalau Martin mengingatkannya pada sang ayah. Karena tidak mau terbawa suasana, tentu saja Martin lebih memilih untuk pergi sejenak meninggalkan Sasha. Never get personal involved during mission, Martin. Sementara itu, di sisi lain, Lisa yang masih penasaran dengan kematian sang ibu, dia kembali menanyakannya pada Tatiana. Disitulah Tatiana yang tidak mau ikut campur dengan urusan mereka, hanya mengatakan kalau ibu Lisa meninggal karena kecelakaan. Keesokan harinya, karena waktu yang diberikan semakin menipis, Tatiana pun yang baru tiba di Kiev memberitahukannya pada Martin. Mengetahui hal itu, Martin segera membawa Sasha ke sebuah bank tempat Egor menyimpan file tersebut. Mengetahui kalau para anak buah Trevor sedari tadi membuntuti mereka, Martin dan Sasha pun membuat sebuah rencana. Dengan sebuah data diri yang dia miliki, Sasha meminta pihak bank untuk mengantarkannya memasuki tempat deposito khusus. Setibanya di sana, untuk menjaga rahasia pribadi, pihak bank sengaja meninggalkan Sasha sendirian. Then down the stairs. Second right, then third right. Ternyata itu semua merupakan rencana dari mereka agar Sasha tahu berapa orang yang berjaga dan segera menghubungi Martin. Tidak lama dari itu, terlihat jelas Trevor bersama para agen Ukraina lainnya tiba di dalam bank dan meminta pihak bank untuk mengantarkan mereka ke kotak deposito. До депозитарію проведіть мене. Di waktu yang bersamaan, diam-diam Martin berhasil melumpuhkan satu persatu penjaga dan membunyikan alarm. Saat Trevor dan pihak bank memasuki tempat deposito, terlihat Martin dan Sasha yang sudah berada di dalam langsung mengancam mereka. Turn up to the picnic, Trevor. Punch in the code. I know you've got it on you. Get inside. Martin yang tahu bahwa Trevor telah mendapat kode dari kotak deposito milik Egor, dia pun segera meminta Trevor untuk memasukkan kode tersebut. Saat salah satu kotak deposito berhasil dibuka, Sasha segera mengambil apa yang ada di dalam kotak tersebut.
There's Novichok inside. Setelah memastikan isi di dalam kotak itu aman, Sasha dan juga Martin segera pergi sembari mengancam Trevor. You know, 12 years. Tidak mau target mereka pergi, Trevor segera meminta para anak buahnya untuk menyerang dan menangkap mereka berdua. Beruntung sebelum hal itu terjadi, dan meski mendapat luka tembak di lengannya, Martin dan Sasha bisa pergi melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, di tempat yang aman, Sasha yang sedang mengobati luka Martin, tiba-tiba mengambil senjata yang dibawa Martin. Di situ, Sasha yang tidak percaya kepada Martin berniat untuk menghabisi Martin. Don't move. I swear I'll shoot you. Dengan terpaksa, Martin yang mendapat todongan pistol harus jujur kalau anaknya yaitu Lisa berhasil disandra oleh agen Rusia. Oleh karena itu, Martin harus membawa file yang dibawa Sasha dan juga Sasha ke hadapan mereka demi keselamatan Lisa. Mengetahui hal itu, Sasha yang tidak percaya justru menembak Martin. Shit about my father. Tidak lama dari itu, Martin yang baru tersadar dan mendapat telepon dari Tatiana. Dalam panggilan tersebut, Tatiana yang merasa sudah cukup waktunya untuk Martin mendapatkan file yang mereka cari. Dia menyuruh Martin untuk segera menyelesaikan misinya malam nanti. You have what I want? Files and reporter? Setelah panggilan tersebut, Martin yang kebingungan tiba-tiba mendapat sebuah ide saat melihat selembaran kertas berisi tempat penyewaan mobil. Dengan tergesa-gesa, Martin pun segera bergegas pergi ke bandara untuk mencari tahu di mana Sasha saat ini. Tetapi sebelum itu, Martin terlebih dulu menghubungi Trevor untuk memintanya bantuan. But you know how the game is played. Ketika tiba di bandara, tanpa banyak bicara, Martin mengancam seorang pegawai di sana untuk mencari tahu di mana lokasi mobil yang tempo lalu Sasha pinjam. Setelah mengetahui kalau Sasha saat ini berada di stasiun kereta api, Martin langsung bergegas ke lokasi. Di tengah kepanikannya itulah, beruntung Martin berhasil menemukan Sasha yang sedang menunggu kereta. Sasha yang melihat Martin pun berusaha kabur, melarikan diri. Meskipun Sasha berlari sekencang-kencangnya, dia berhasil dilumpuhkan oleh Martin karena Sasha yang terjatuh dari atas tangga. Agar mereka tidak ketahuan, Martin pun membawa Sasha ke dalam sebuah mobil yang berhasil dia curi. Di sebuah hotel tempat mereka menginap sebelumnya, Martin menyandra Sasha sembari merekamnya bersama dengan file yang mereka cari. Setelah itu, Martin bergegas pergi menghampiri Tatiana dan kelompoknya yang telah menunggu Martin di suatu tempat. Our daughter and our mission. Testing. Setibanya di lokasi pertemuan, Martin pun sontak meminta Tatiana untuk menyerahkan Lisa. Sebelum Lisa menghampiri Martin, Tatiana terlebih dulu memberikan gelang yang ternyata benar pemberian anaknya pada Lisa. It was a bracelet of my daughter. On cheers! Kemudian setelah itu, Martin memberikan sebuah tautan video berisi Sasha yang ditawan bersama file yang mereka cari. Melihat hal tersebut, Tatiana segera menyuruh anak buahnya untuk pergi ke lokasi agar membawa Sasha serta file tersebut. Setelah para anak buah Tatiana pergi, secara mengejutkan, Martin memberi sebuah aba-aba yang membuat Sasha yang ternyata ada di situ segera menyerang kelompok Tatiana. Dalam aksi baku tembak itulah sangat disayangkan senjata yang dimiliki Sasha kehabisan peluru. Meskipun Martin telah berhasil melumpuhkan semua kelompok Tatiana, kemudian Sasha berhasil disandra oleh Tatiana. You know what I want. Pada kesempatan itu, Tatiana meminta Martin untuk menyerahkan file yang dia inginkan. Saat Martin melempar kotak berisi file itu dan akan menembak Tatiana, Martin tiba-tiba mengurungkan niatnya mengingat peristiwa kelam di masa lalu. Dad! Melihat sang ayah terluka dan Sasha akan dieksekusi mati, secara mengejutkan, Lisa langsung menembak Tatiana.
Tidak lama dari itu, Trevor serta para anak buahnya tiba-tiba mengepung dan berniat untuk mengambil file yang dibawa oleh Sasha. Tidak mau hal itu terjadi, Sasha segera melarikan diri melompat dari atas jembatan. Beberapa waktu kemudian, terlihat Lisa menemui sang ayah yang kini berada di penjara khusus. Di waktu yang bersamaan juga, melihat kondisi Martin yang terluka cukup parah, Lisa mengatakan kalau dia sangat menyayangi Martin. She makes me soup for lunch. Akan tetapi, Lisa yang masih penasaran dengan kematian sang ibu kembali bertanya pada Martin apa penyebab meninggalnya sang ibu. Disitulah Lisa baru mengetahui bahwa Martin tidak sengaja menembak Olga saat akan menyelamatkan nyawanya. Mendengar hal itu, Lisa yang sudah tahu perjuangan sang ayah mengatakan kalau dia akan tetap menyayangi dan mencintai ayahnya. Karena Lisa tahu kalau peristiwa kematian sang ibu merupakan sebuah kecelakaan. Beberapa waktu kemudian, untuk menjaga keselamatan ayahnya di dalam penjara, Lisa nekat memberikan sebuah salinan file yang diberikan oleh Sasha kepada Trevor. Ternyata selama Martin berada di dalam penjara, Lisa yang dirawat oleh ibu asuhnya kerap kali bertukar pesan dengan Sasha. 1 bulan kemudian, terlihat di sebuah acara televisi, dari semua file yang diterbitkan Sasha, terjadi unjuk rasa di wilayah Rusia dan Amerika. Sampai-sampai kejadian tersebut menggegerkan dunia. Karena Sasha berhasil membongkar sindikat busuk sampai ke akar-akarnya di dalam pemerintahan serta rahasia-rahasia di kedua negara tersebut. Unified for free speech. If not, lies will be our history. Beberapa tahun kemudian, terlihat Lisa yang kini sedang membantu ayahnya yang telah bebas dari penjara, tiba-tiba dihampiri oleh Sasha. Dan dari seberang jalan terlihat agen Rusia yang sedang mengawasi mereka. Kemudian, film pun berakhir. Выполняй.